Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Pewon. Saham Pewon hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 515. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Pewon masih bergerak sideways dan penurunan ini membuat Pewon berada tepat di daerah support di EMA 50. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 515. Sedangkan untuk support yang lebih kuat lagi berada di EMA 150 di sekitar harga 470. Sedangkan masih ada satu support psikologis di harga 500. Jadi selama hampir 2 bulan terakhir ini Pewon masih berada di atas harga 500 ini. Setiap kali turun menyentuh atau mendekati harga 500, Pewon masih berhasil rebound. Dan selalu berada di atas garis EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Dan asing juga terlihat dalam 1 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi. Jadi 2 minggu lalu asing mulai masuk. 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar kembali. Jadi dari data yang kita dapat saya masih melihat Pewon masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 500. Jadi masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 minggu depan. Untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu Pewon terkonfirmasi berhasil bertahan di atas harga 500 dan rebound baru kita entry. Dan untuk kondisi saat ini sebaiknya swing trade. Jadi apabila teman-teman dapat di sekitar harga 500-an, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 550. Jadi pada saat naik mendekati atau menyentuh harga 550 mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Karena sekarang saya selalu menjelaskan karena kondisi bursa yang masih belum stabil seperti ini, apabila sudah dapat profit yang lumayan sebaiknya take profit saja. Jangan ambil resiko dan berharap bisa naik tinggi malah adanya yang awalnya profit jadi loss. Jadi apabila kita lihat sudah dekat dengan resisten mulai turun dan kita sudah punya profit, take profit saja, tunggu kembali di daerah supportnya. Itu akan lebih aman untuk kondisi bursa seperti sekarang. Tapi apabila support di harga 500 terlewati, maka Pewon akan turun mengetes support kuat di EMA 150. Apabila minggu depan support di EMA 150 juga terlewati, maka Pewon akan mulai bergerak downtrend. Jadi kita harus amati saham Pewon. Selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, saham ini masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan menganalisa saham LSIP. Saham LSIP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 4% lebih ke harga 1275. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga LSIP berada dekat dengan support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1250. Jadi dalam 1 minggu terakhir ini LSIP sempat turun mendekati daerah support ini dan masih berhasil rebound. Tapi mulai turun kembali menuju daerah support ini. Jadi secara tren saat ini LSIP masih bergerak sideways. Jadi setelah sebelumnya bergerak sangat uptrend, tapi mendekati resisten harga 1500, LSIP mulai turun. Saat ini bertahan di atas daerah support di EMA 50. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk saham LSIP ini dalam 1 minggu terakhir harga CPO memang mulai bergerak turun. Ini yang membuat harga saham LSIP dan teman-temannya juga mulai bergerak turun. Jadi untuk teman-teman yang mau entry harus amati juga pergerakan harga CPO. Apabila harga CPO naik, ada potensi saham LSIP juga ikutan bergerak naik.
Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary terlihat bandar melakukan distribusi. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir memang terlihat melakukan akumulasi, tapi distribusi hari Jumat kemarin menghilangkan semua akumulasi yang ada. Jadi bisa kita anggap sebelumnya asing melakukan akumulasi dan hari Jumat kemarin sudah keluar semua. Jadi sudah melakukan take profit. Untuk teman-teman tanya, Pak ini kenapa distribusi pada kelihatannya akumulasi? Saya akan coba kasih lihat ya netnya. Teman bisa lihat netnya. Ini distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat LSIP masih berpotensi untuk turun mengetes daerah support ini. Ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Karena masih ada potensi LSIP untuk rebound sementara dari garis EMA 50 ini. Tapi ingat, ini hanya swing trade dan trading jangka pendek. Apabila teman-teman ingin hold terus, selama masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 masih oke di hold. Tapi apabila garis EMA 50 terlewati, teman-teman sebaiknya jangan hold. Jadi apabila sudah take profit atau apa, take profit saja. Jadi kita bisa tunggu di sekitar harga 1250. Apabila minggu depan terlihat rebound, kita entry. Take profit apabila terlihat mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 1400. Berikutnya saya akan menganalisa saham BMTR. Saham BMTR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 280. Bisa kita lihat di grafik, saat ini juga BMTR masih berada tepat di daerah support di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 282 sampai 284. Dan secara tren, BMTR saat ini juga masih bergerak sideways. Dan minggu lalu juga terlihat BMTR sempat menyentuh daerah support di EMA 50 dan masih sempat rebound sementara. Tapi masih tertahan di resisten di harga 300. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan di bawah garis EMA 50 ada satu support lagi di garis EMA 150 di sekitar harga 264. Jadi selama masih bertahan di atas garis support EMA 150 ini, BMTR belum bergerak downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan asing dalam 1-2 minggu terakhir ini juga terus melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, saya melihat BMTR masih berpotensi untuk turun mengetes support di EMA 150. Jadi BMTR masih ada potensi untuk turun menembus support di EMA 50 dan melanjutkan penurunan menuju support di EMA 150. Jadi untuk saat ini sebaiknya wait and see. Dan apabila teman-teman mau entry itu juga swing trade dan trading jangka pendek. Jadi apabila minggu depan BMTR berhasil rebound dari garis EMA 50, kita bisa entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 300. Atau tunggu BMTR turun menyentuh daerah support di EMA 150 dan rebound baru kita entry. Dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,68% ke harga 735. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Sido turun menyentuh daerah support di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 740. Dalam 1 minggu terakhir ini memang terlihat Sido sempat turun tajam tetapi masih berhasil rebound dari garis EMA 150 ini. Bisa kita lihat setelah berhasil rebound, mendekati garis EMA 50, Sido masih gagal break. Setelah itu 3 hari berikutnya terus bergerak turun kembali. Dan saat ini kita harus hati-hati karena apabila gagal bertahan di atas garis EMA 150, Sido akan mulai bergerak downtrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi. Dan asing juga 2 hari terakhir ini mulai keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan selama memang 1 bulan terakhir ini asing terus keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, sama hanya trading jangka pendek karena jarak
EMA 50 dan 150 lumayan jauh, ini enak untuk kita swing trade-nya. Karena apabila kita beli di sekitar harga 740 atau 730, pada saat dia rebound mendekati harga 770 saja pun profit kita sudah lumayan. Tapi hati-hati, ini resiko sangat tinggi karena apabila teman-teman beli dan ternyata support di EMA 150 gagal bertahan, maka Sido akan mulai bergerak downtrend dan berpotensi untuk turun menuju support berikutnya di harga 700. Jadi bisa kita lihat trennya. Yang sebelumnya bergerak sangat uptrend, saat ini mulai bergerak turun. Jadi sudah mulai adanya reversal trend. Apalagi jika minggu depan terkonfirmasi support di EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham Sido, maka akan terkonfirmasi Sido akan mulai bergerak downtrend. Jadi apabila kita membeli saham-saham sedang downtrend, kita harus lebih disiplin. Karena apabila kita salah entry, maka akan terus bergerak turun dan kerugian kita akan makin dalam. Dan untuk teman-teman yang belum terlalu sering membeli saham downtrend, sebaiknya jangan fokus pada saham ini. Karena resiko akan lanjut turun akan sangat besar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.